ini kami dari PLN Blangkejren mengadakan sedikit talk show lah untuk podcast ya kurang lebih podcast lah untuk berbagi informasi lah untuk masyarakat sekitar mengenai PLN sendiri. Nah, untuk hari ini narasumber kita itu langsung manajer ULP Blangkejren ya. Silakan Pak, perkenalkan diri. Baik, Mas Bagus. Alhamdulillah di tengah kondisi bulan puasa, jadi kita buat sedikit acara talk show lah ya, talk show atau podcast. Alhamdulillah saya sendiri Ali Akbar, kebetulan saat ini menjabat sebagai manajer ULP di PLN Blangkejren. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Pak Ali. Pak Ali di Blangkejren ini sebagai manajer yang udah berapa lama Pak Ali? Jadi alhamdulillah baru baru sekitar 8 bulan lah kurang lebih sudah bertugas di PLN Blangkejren. Oke deh, kita langsung aja ke topik utama ya, yang mungkin masyarakat udah banyak di tempat-tempat lain tuh kayak banyak masyarakat pelanggan PLN yang datang ke kantor bertanya-tanya mengenai kenapa ya tarif maksud saya rekening saya tuh naik dari bulan-bulan lalu. Itu banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat, apakah ada kenaikan tarif dari PLN atau kebijakan PLN lainnya. Mungkin dari Pak Ali bisa menjelaskan. Oke, jadi gini Mas, memang saat ini PLN sedang tengah isu maraknya kenaikan tarif tagihan listrik lah ya. Jadi memang kita banyak mendengar dari sosial media, dari berita, kemudian dari keluhan masyarakat, memang terjadi kenaikan tarif tenaga listrik. Sebenarnya banyak faktor Mas yang mempengaruhi naiknya tagihan rekening listrik itu. Salah satunya memang naiknya tarif dasar listrik, itu salah satunya. Dan yang kedua adalah adanya pola perubahan pemakaian dari sisi pelanggan juga Mas. Misalkan saat ini kan kita ada yang namanya PSBB ya. Jadi ada pemakaian pada saat PSBB, kemudian juga ada pemakaian pada saat bulan Ramadan. Nah tentunya pemakaian pada saat kondisi seperti ini pasti akan membuat tagihan rekening listrik kita menjadi meningkat. Karena kita tahu bahwa misalkan di PSBB kan kita sudah pemerintah menghimbau untuk stay at home, kerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Artinya apa? Seluruh aktivitas kegiatan kita ini dilaksanakan di rumah, ya kan? Sehingga untuk mendukung kegiatan kita tadi itu, pastinya kan kita akan menggunakan konsumsi listrik itu semakin banyak. Nah, sehingga secara nggak langsung tagihan listrik juga pasti akan meningkat. Nah itu seperti itu. Tapi balik lagi kalau soal cerita tarif dasar listrik, saat ini memang tidak ada terjadi kenaikan tarif dasar listrik. Jadi itu TDL kita masih sama seperti 3 bulan yang lalu. Bahkan sejak tahun 2017 tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi memang tidak ada sama sekali kenaikan tarif dasar listrik. Nah, karena memang penentuan tarif dasar listrik ini juga bukan hal yang mudah Mas. Banyak pihak yang terlibat, kemudian banyak indikator yang harus dihitung untuk acuan terhadap kenaikan tarif dasar listrik. Nah itu, jadi pertama tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Jadi bisa kita tarik beberapa poin situ. Faktor penyebabnya itu stay at home, ya, PSBB, terus pola pengoperasian dari pelanggan ya. Betul. Jadi pemakaiannya ada dari sahur kita memakai listrik, ya, betul. Ibadah juga di rumah ya, betul. Sama tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Jadi sebenarnya normal-normal aja ya. Sebenarnya gini Mas, sejak pertanyaan gini, kok bisa naik kan gitu ya? Tapi ceritanya kan tidak ada tarif dasar listrik yang naik, tapi kok bisa naik tagihan kita, gitu ya? Terutama untuk pelanggan-pelanggan yang non subsidi. Nah, kenapa bisa naik? Nah, sekarang misalkan kita asumsikan pelanggan menggunakan
pada bulan Januari itu 100.000, Februari 100.000, kemudian Maret 100.000, kemudian di tagihan April kita tahu bahwa tagihan April, rekening April itu adalah pemakaian di bulan Maret, gitu kan ya. Nah, pemakaian bulan Maret itu kan pemerintah sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah. Atau kita kenal dengan istilah PSBB lah ya sekarang ya, pembatasan sosial berskala besar. Artinya semua kegiatan kita selama ini bekerja aktivitas di rumah, kan gitu ya. Sementara untuk mendukung kebijakan tersebut, PLN demi keamanan petugas itu tidak menjalankan proses atau mengurangi proses pencatatan meter di KWH meter di pelanggan. Sehingga untuk tagihan rekening April itu PLN melakukan proses yang namanya hitung rata-rata 3 bulan. Jadi rekening April kita menghitung secara rata-rata 3 bulan itu mulai dari bulan Maret, Februari, dan juga Januari. Nah, jadi tagihan April ini masih menggambarkan kondisi 3 bulan terakhir ke belakang. Padahal belum memperhitungkan kondisi PSBB saat yang sedang berjalan. Kan gitu kan ya. Nah, misalkan dengan adanya kita konsumsi stay at home tadi, ternyata misalkan ada kenaikan katakanlah pemakaian 30%. Berarti kan sebenarnya tagihan real itu 130.000 Mas. Gitu kan ya. Karena ada 30.000-nya tadi kenaikan. Tapi dengan 100.000 tadi yang ditagihkan PLN, berarti 30.000-nya itu akan masuk ke dalam rekening terakumulasi di rekening bulan Mei nanti. Kan gitu kan ya Mas ya. Nah, kemudian ketika di bulan Mei pemakaian bulan April, kita kan sudah melakukan pelonggaran juga nih. Kondisi di lapangan kan sudah ada kegiatan sedikit pelonggaran, sehingga PLN melaksanakan proses pencatatan meter langsung kembali ke pelanggan, sehingga muncul angka yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Mei, katakanlah sama dengan bulan April, katakanlah Mei itu 130.000. Nah, karena tadi di bulan rekening April tadi ada 30.000 yang belum tertagih, maka terakumulasi di rekening Mei. Jadi 130.000 itu plus dengan 30.000 yang sisa yang di rekening April, sehingga terakumulasilah menjadi 160.000. Nah, 160.000 itu kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, berarti ada kenaikan dari 100.000 menjadi 160.000. Berarti ada kenaikan sekitar 60% kalau kita bandingkan seperti itu. Nah, belum lagi pada saat bulan pemakaian April kemarin kan kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Ya kan, itu tentunya jauh lebih meningkat lagi kan gitu kan ya. Biasanya kita sore hari beban puncak kita, pemakaian tinggi-tingginya listrik kita, kemudian sampai malam hari, kemudian kita sahur sudah mulai aktivitas kembali. Nah, jadi terjadilah kenaikan 160.000 tadi, maka kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya ya terjadi kenaikan yang luar biasa memang. Tapi itu sudah sesuai dengan angka real yang ada di lapangan dan ada di pelanggan. Itu Mas. Oh iya, berarti yang saya mungkin coba tangkap 160.000 itu ada sebagian dari tagihan bulan lalu yang tidak tertagih itu ya. Karena adanya rata-rata tadi ya. Jadi rata-rata itu kan memang memperhitungkan kondisi 3 bulan ke belakang, belum memperhitungkan kondisi yang sedang terjadi PSBB dan segala macam itu kan, masih kondisi normal. Saya nggak mau di rata-rata nih, saya pengen yang real. Apa yang saya pakai itu yang saya bayar. Ada nggak kira-kira solusinya? Oke. Jadi memang kita nggak tahu ke depan nih Mas Bagus, sampai kapan pembatasan sosial seperti ini. Kita nggak tahu ke depan, atau memang ke depan nanti akan lebih ketat lagi itu seperti apa. Nah, ada baiknya kalau memang petugas PLN tidak ke rumah atau apa, pelanggan bisa melakukan pencatatan meter mandiri namanya, dengan cara mengirimkan angka stand meter kepada PLN, kan secara mengirimkan angka stand meter itu melalui WhatsApp PLN, WhatsApp resmi PLN, itu bisa Mas, ya, itu bisa langsung. Jadi misalkan kita khawatir nih terjadi rata-rata, jadi pelanggan bisa melakukan pengiriman angka stand meter melalui WhatsApp PLN, WhatsApp resmi PLN, bisa. Berarti ada solusi dari PLN ya? Ada solusi dari PLN. Oke, berarti udah cukup jelas mungkinnya untuk mengenai kenaikan di saat puasa dan pandemi. Benar-benar. Untuk
selanjutnya yang mungkin lagi banyak juga ditanyain, kan ada tuh token gratis, pelanggan-pelanggan yang dapat token gratis itu. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang dapat pelanggan yang dapat token gratis itu? Kenapa saya nggak dapat? Kenapa tetangga saya dapat? Nah, jadi gini Mas, bagus pertanyaannya. Jadi di saat kondisi sulit seperti ini ya kan, tagihan pelanggan non subsidi cenderung naik ya kan. Sementara yang diberikan kebijakan pemerintah keringanan tagihan listrik itu hanya untuk pelanggan-pelanggan tertentu gitu kan ya. Nah, jadi memang seperti itu Mas Bagus. Jadi saat ini memang kebijakan dari pemerintah pusat itu memberikan keringanan tagihan listrik untuk rumah tangga tidak mampu, rumah tangga miskin yang kategorinya terdaftar dalam basis data terpadu PNP 2K gitu kan ya, BDT lah kita kenal dengan istilah BDT. Nah, siapa saja menerima token listrik gratis ini, keringanan listrik gratis ini, itu bagi pelanggan dengan tarif rumah tangga, kemudian untuk daya 450 VA itu diberikan keringanan listrik gratis, ya, baik itu pasca bayar dan juga prabayar. Kemudian diberikan diskon listrik 50% bagi rumah tangga yang 900 VA yang tarif subsidi, ya, 900 VA yang R1M, R1 ya, R1M itu mampu, jadi ada terbagi dua dia. Itu diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang 900 VA yang kondisinya subsidi, itu diskon 50% listriknya, baik itu pasca bayar dan juga prabayar. Nah, kalau untuk pasca bayar dia langsung langsung lunas secara sistem, langsung diberikan keringanan pembayaran secara gratis by sistem semuanya. Kalau untuk yang prabayar diberikan token. Nah, itu token itu bisa diakses via WA tadi itu Mas, via WA PLN, atau juga bisa via web PLN atau via PLN mobile, dan juga Telegram bisa diakses semuanya. Atau juga PLN juga sudah mengirimkan kepada perangkat desa juga. Jadi kita sebarlah informasi ini supaya masyarakat itu benar-benar keringanan dari pemerintah ini benar-benar bisa langsung dirasakan oleh saudara kita yang tidak mampu. Mungkin begitu Mas. Jadi memang target utamanya adalah pelanggan-pelanggan yang penerima subsidi itu ya. Terus kalau misalnya ada masyarakat yang merasa dia tidak mampu dan dia tidak menerima tokennya, terus kira-kira ada nggak caranya atau mungkin upayanya gimana? Nanti ya, pelanggan ini merasa dia kondisinya sulit ya, kondisi miskin ya, tapi dia tidak mendapatkan bagian dari program pemerintah ini ya. Nah, itu sebenarnya gini Mas Bagus. Memang saat ini memang diperuntukkan kondisi masyarakat yang memang sudah terdaftar di BDT. Tapi bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam BDT bisa mendaftarkan dengan cara mereka membawa beberapa syarat, KK, KTP, kemudian syarat-syarat lainnya seperti kartu KPS, ya, kartu yang sosial dari pemerintah itu dilampirkan semuanya, kemudian rekening listrik juga itu ke Gecik setempat. Nanti dari Gecik setempat mungkin ada pengisian aplikasi nanti Mas Bagus. Ada pengisian aplikasi itu melalui aplikasi ESDM, ya, Kementerian ESDM. Nanti di sana di-input, kemudian nanti dari sana kemudian nanti akan masuk ke dalam daftar BDT. Nanti akan dievaluasi kalau memang sudah berubah status NIK KTP-nya, maka dia bisa ngecek nantinya. Misalkan ngecek ke PLN apakah NIK-nya sudah berubah menjadi NIK yang subsidi atau bukan belum. Tapi syaratnya seperti itu. Jadi bisa langsung nanti membawa syarat ke kantor Gecik dan mengisi pengisian form formulir nanti. Jadi masyarakat yang mungkin belum menerima, merasa tidak mampu dan belum menerima bisa diusulkan ke cara tadi ya. Betul Mas. Mungkin itu informasi yang kita dapat hari ini ya teman-teman. Mungkin ada satu lagi nih, kalau untuk di Kabupaten Gayo sendiri, alhamdulillah ya udah kehandalan listrik kita, maksudnya udah jarang mati lampu lah ibaratnya. Nah tapi kalau masyarakat bertanya-tanya nih, kenapa sih tiba-tiba PLN suka tiba-tiba mati lampu, kan misalnya mengganggu aktivitas kita. Jadi pertanyaannya ini sudah luas Mas ya, dari listrik, kemudian dari
siapa penerima subsidi dan kondisi listrik andalan lah. Jadi gini Mas, kalau masalah bicara soal pemadaman gitu ya, mati lampu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat listrik itu bisa padam. Jadi misalkan kita sering nih tiba-tiba angin kencang, ya kan, trip, ya kan, padam. Kemudian petir padam. Kemudian belum lagi longsor dan segala macam kan bisa padam segala macam. Nah, sebenarnya ada banyak faktor Mas yang bisa bikin kondisinya bisa listriknya bisa padam. Tapi gini Mas, jaringan listrik PLN itu kan mungkin nanti masyarakat teman-teman bisa lihat lah ya, di jaringan itu tuh ada yang 3 kawat. Nah 3 kawat itu yang harus kita jaga kondisi jarak aman. Jadi jaringan itu yang benar-benar harus kita jaga jarak aman itu sekitar kurang lebih 3 meter. Itu harus bebas ya, bebas dari bangunan, bebas dari pohon, bebas dari segala macam lah. Artinya melingkar jaringan kita tuh harus bebas aman sejarak 3 meter. Harus benar-benar bersih. Dan itu harus kita jaga Mas. Ya kan, harus kondisinya harus benar-benar bebas aman. Nah, kalau seandainya misalkan ada pohon yang kondisinya sudah memasuki lah kondisi jarak aman tersebut. Nah, apalagi kayak kondisi seperti ini ya, angin kencang itu bisa mempengaruhi ketika masuk jarak aman. Nah, berdekatan dengan jaringan kita, bersentuhan, padam, karena dia akan terhubung ke tanah, padam. Kemudian misalkan lagi ada masyarakat atau anak-anak lah yang bermain layang-layang nih, kan kalau udah musim-musim puasa banyak main layang ya anak-anak kan, bagus. Jadi main layang-layang. Ketika layang itu nyangkut di jaringan kita, ya kan gitu. Nah, layang-layang itu kemudian terhubunglah dua pasa itu, dua kawat itu terhubung. Maka terjadi hubung singkat, short lah istilahnya. Kalau di istilah listrik short ya, hubung singkat. Ketika hubung singkat, padam. Belum lagi nanti ditabrak mobil, tiangnya patah tumbang, belum lagi ketimpa pohon, tiangnya patah tumbang, belum lagi nanti longsor dan segala macam. Sebenarnya banyak faktor Mas, karena emang hampir jaringan kita itu berada di udara. Nah, jadi kondisinya memang kita harus bisa menjamin kondisi jaringan itu benar-benar aman dan terbebas dari kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi. Nah, itu Mas. Oh, jadi banyak faktor eksternal. Banyak faktor mengganggu jaringan PLN. Nah, juga ini Mas Gus, mungkin ke masyarakat lah, mungkin ada nanti yang ingin, misalnya kita menghimbau lah, artinya jangan sampai ada menanam pohon itu di bawah jaringan listrik PLN. Kemudian apabila memang ada pohon masyarakat, senantiasa diberikan akses lah kepada PLN untuk dipangkas, untuk dirintis, sehingga menjaga lingkungan sekitar dan juga menjaga kondisi listrik kita agar tetap handal dan aman lah ya. Karena jangan sampai misalkan masyarakat nih tebang sendiri, terintis sendiri. Nah, masyarakat kan nggak tahu seberapa jarak aman itu. Nah, batas jarak aman itu sejarak mana nggak tahu. Tiba-tiba masyarakat tebang sendiri kan, tiba-tiba kena jaringan kita. Itu sangat berbahaya Mas. Bisa membuat berisiko bagi pemilik tanaman tersebut gitu kan ya. Jadi ada baiknya apabila memang ada tanaman-tanaman milik masyarakat, ada baiknya dilaporkan ke PLN untuk biar ditebang sama tim petugas PLN. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus menjauhi lah jaringan PLN. Betul. Layangan, tanam pohon, dan sebagainya jangan ya di situ ya. Betul Mas. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih, terakhir kira-kira di lagi lagi bulan Ramadan dan lagi pandemi COVID-19 ini, kira-kira PLN ada nggak sih promo untuk masyarakat? Oke, nah jadi Mas bagus, lagi-lagi kita memang ada promo Mas, ya kan? Terutama memang untuk masyarakat yang subsidi, kebetulan. Jadi kita berikan keringanan kepada masyarakat yang memang benar-benar kategori yang tadi itu subsidi, yang kategori tak mampu atau miskin, itu berupa pasang baru 50%. Keringanan biaya DP sekitar 50% untuk seluruh pelanggan yang pasang baru yang pangan subsidi. Nah, seperti itu. Jadi di samping kita ada keringanan listrik gratis bagi pelanggan subsidi tersebut, di sisi yang lain kita juga memberikan keringanan biaya penyambungan untuk pelanggan yang subsidi sekitar sebesar 50%. Jadi
yang KTP-nya menerima subsidi itu kalau mau pasang baru dia 50% diskonnya. 50% diskon. Nah itu tadi informasi dari Pak Ali. Jadi mungkin itu aja Pak Ali yang Siap. kita mau sharing-sharing lah biar masyarakat jadi lebih tahu juga kan. Terima kasih atas waktunya Pak Ali. Selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk teman-teman juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini walaupun ada pandeminya kalian bisa tetap jalan lancar lah. Amin, amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu Mas ya. Ya kita pun aktivitas bisa kembali seperti normal sedia kala lagi Mas. Amin. Oke itu aja. Terima kasih Pak Ali. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan.